Baik, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan tentang coworking space. Baik, yang survei yang pertama yang kami lakukan di sini ada di G88 Coworking Space. G88 Coworking Space terletak di Jalan Raya Kerobokan nomor 88, Kerobokan Klot, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, di Bali. Coworking space ini terletak di dalam gedung yang menjadi satu dengan The Gym Kerobokan. Coworking space ini berada di lantai 1 yang bersebelahan langsung dengan The Gym Kerobokan. Pembahasan pertama yaitu ada elemen pembatas ruang. Elemen pembatas antara ruang luar dan ruang dalam pada bangunan ini yaitu kaca. Fungsi kaca ini sebagai sumber masuknya cahaya alami ke dalam bangunan. Elemen pembatas antara ruang publik dan ruang privat yaitu ada tembok bata dan juga kaca. Selanjutnya ada elemen pengisi ruang. Elemen pengisi ruang yaitu meja, kursi, dan juga rak. Elemen ini berfungsi sebagai penunjang aktivitas pengguna yang menggunakan meja dan kursi sebagai tempat bekerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wira. Baik, di sini ada organisasi dan sirkulasi. Organisasi ruang kultur, organisasi ruang pada coworking space ini yaitu Calstar, di mana ruang dipisahkan dengan fungsi masing-masing. Yang berwarna kuning area pengelola, berwarna biru area publik, dan yang terakhir berwarna merah area privat. Next. Dan ada organisasi dan sirkulasi. Sirkulasi dilinear. Pada bangunan ini bersifat linear, di mana pengunjung dan pengelola memiliki satu akses keluar masuk yang berada di depan bangunan. Yang pertama berwarna kuning, ada sirkulasi pengelola. Dan yang kedua berwarna biru, sirkulasi untuk pengunjung. Next. Tata letak dan dimensi furnitur. Ada area kerja, dapur, meeting room, kantor, dan gym. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada dimensi furniture. Yang pertama itu furniture dengan kapasitas 6 orang, yang kedua dengan kapasitas 8 orang, yang ketiga ada kapasitas 3 orang, dan yang keempat ini ada kapasitas 10 orang. Next. Selanjutnya ada hubungan dengan ruang luar. Hubungan ruang dengan area ruang luar pada bangunan ini yaitu tidak langsung karena bangunan working space ini berkonsep indoor dan juga area ruang luar hanya terdapat area parkir sehingga tidak ada fasilitas yang berada di area outdoor. Next. Selanjutnya ada pencahayaan. Untuk jenis pencahayaan yang digunakan pada bangunan yaitu pencahayaan alami dan buatan seperti sinar matahari dan lampu. Untuk model lampu yang digunakan yaitu yang pertama ada lampu gantung dan yang kedua ada lampu spotlight. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya ada material dan finishing. Material yang digunakan pada bangunan ini yaitu baja sebagai struktur utama bangunan dengan ceiling bondex yang diekspos. Pada dinding menggunakan material bata diekspos dengan finishing cat. Pada lantai menggunakan material pinli kayu dengan warna cenderung gelap. Next. Warna dan tone ruang. Warna dan tone ruang pada bangunan ini yaitu cenderung didominasi oleh warna gelap pada lantai yang sesuai dengan konsep industrial dengan tambahan warna biru pada satu dinding bangunan. Next. Selanjutnya ada jumlah aktivitas. Jumlah pengunjung 56 orang dan jumlah pengelola berjumlah 4 orang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya ada nomor 8. Nah, deskripsi bangunannya. Nomor 8 atau yaitu co-working space yang
kedua berada di Jalan Nusa Indah, Sumerto, dan Pasar Timur, dan Pasar Bali. Coworking space yang memiliki luas kurang lebih 50 meter persegi ini adalah sebuah tempat yang menyediakan ruang untuk bekerja sendiri maupun berkelompok dengan fasilitas layanan Wi-Fi dan menyediakan jasa printing. Nah, adapun elemen dan bentuk ruang. Nah, elemen dasar merupakan unsur penyusun suatu ruang yang terdiri dari titik, garis, bidang, dan volume. Bidang di atas kepala merupakan bagian atap. Pada bangunan ini menggunakan atap dak yang melindungi interiornya. Bidang dinding merupakan bidang yang berperan dalam pembentukan sebuah ruang yang dapat memisahkan antara ruang luar dan ruang dalam. Berikutnya ada bidang dasar merupakan bagian lantai yang berfungsi sebagai pijakan lantai bangunan. Ini menggunakan keramik bercorak dengan ukuran 50 x 50 cm persegi. Selanjutnya ada organisasi dan sirkulasi. Organisasi pada coworking space ini yaitu cluster, di mana ruang dipisahkan dengan fungsi masing-masing. Pertama, area privat, area semi privat, dan area publik. Adapun sirkulasi pada bangunan ini bersifat linear, di mana pengunjung dan pengelola memiliki satu akses keluar masuk yang terletak pada bagian depan bangunan. Tata letak dan dimensi furniture. Yang pertama, mulai dari ruang utama, yaitu kursi berukuran 70 x 50 cm, meja kotak 70 cm x 70 cm, meja panjang 50 cm x 2 meter, sofa panjang lebar 80 cm, dan panjang 4 meter. Furniture di ruang utama itu 14 kursi, 1 sofa panjang, 4 meja kotak, 1 meja panjang, 5 bilik komputer. Yang berada di dapur yaitu 3 meja panjang dengan lebar 50 cm dan panjang 2 meter. Toilet, terdapat 1 kloset dan 2 wastafel. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang berikutnya ada hubungan dengan ruang luar. Hubungan ruang merupakan suatu hubungan ruang yang saling berkaitan, dihasilkan, dan overlapping dua daerah ruang yang membentuk suatu daerah ruang bersama. Jika dua buah ruang membentuk volume berkaitan seperti ini, masing-masing ruang mempertahankan identitas dan definisinya sebagai suatu ruang. Hubungan ruang luar dengan bangunan. Bangunan Nimo 8 working space ini memiliki bukaan di area depan yang menggunakan material kaca, sehingga pada pagi hari hingga sore hari cahaya alami dapat masuk ke dalam ruangan. Yang berikutnya ada pencahayaan. Pencahayaan alami pada bangunan ini menggunakan skylight sebagai bantuan pencahayaan pada pagi hingga sore hari. Selain skylight, bangunan ini juga hampir 90%-nya menggunakan bukaan kaca pada bagian depan bangunan. Skylight merupakan bukaan atau jendela yang terdapat pada bagian atap bangunan, sehingga cahaya alami dapat masuk ke dalam bangunan. Pencahayaan buatan pada bangunan ini menggunakan furniture yang unik pada lampu. Pencahayaan pada ruangan ini juga didukung pada setiap titik tempat. Pemilihan warna lampu juga dibuat kesan hangat sehingga selaras dengan warna earth tone yang dimiliki bangunan ini. Selanjutnya ada material dan finishing. Material finishing bangunan ini yang pertama ada kayu di bagian atapnya. Di bagian atas bangunan itu merupakan rangka atap kayu yang diekspos. Hal tersebut membuat kesan estetika pada bangunan lebih muncul. Lalu pada temboknya itu diaci tanpa digunakan cat tembok. Lalu pada bawah bangunan atau lantainya digunakan keramik dengan ukuran 50 x 50 cm persegi. Dan pada kamar mandinya di tembok itu terdapat beberapa keramik yang berpola agar tidak terlalu polos di bagian dindingnya, yang berukuran 20 x 20 cm persegi. Next. Warna dan tone ruang. Di sini bangunan ini menggunakan warna earth tone
di mana bangunan warna earth tone itu abu-abu, coklat, dan juga berwarna krem. Di sini penambahan warna hijau agar terkesan bangunan tersebut hidup dengan memanfaatkan tumbuhan yang ada di dekat kamar mandi. Dengan warna earth tone ini dapat merangsang otak menjadi lebih nyaman dan memberikan kesan lebih natural pada bangunan. Next. Jumlah sivitas yang dapat ditampung bangunan ini berupa adalah 30 orang pengunjung dan 1 orang pengelola. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.